Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadeditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bolanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali. Kak, biasanya ada klub itu tuh dia punya hubungan tertentu dengan sebuah negara. Oke. Kayak kita pernah ngebahas Milan Inter, sama iya. Inter ya. Mereka tuh punya kombinasinya tersendiri lah. Termasuk dengan Barcelona. Kak. Jadi ada hubungan Barcelona dengan negara Belanda. Yang ini Belanda. Indonesia juga punya hubungan dengan Belanda. Sama Jepang Lama juga. banget gitu. Itulah sampai akhirnya ditikung Jepang. Sampai ini tikung hubungannya. Jepang bener. Meskipun 3 tahun setengah. Tapi merupakan mantan paling toksik. Mantan paling toksik emang di Jepang ya. Aduh. Belanda lebih toksik. Jadi Saat Indonesia diakui kemerdekaannya tahun 49 sama Belanda, Indonesia tuh ternyata harus bayar kan. iya bener, gak Harus tahu bayar diri. di perang ya, Bener, nggak tahu bahkan diri. setelah merdeka pun masih berusaha masuk lagi. Masih bisa masuk lewat agresi militer. Aneh. Ini kita ngomongin apa sih? Kita Ini kita harus membahas nasional. walaupun bulan Agustus ya. Nah jadi Frankie de Jong itu kan direkrut kan sama Barca ya. Betul. Dia tuh kan rekrutan ke-20. Wow, banyak. Disusul sama Memphis Depay dan juga Luke de Jong. Oke. Nah, klub yang didirikan oleh Johan Gamper ini memulai cerita ini tuh sejak 1971. Waktu itu lewat penunjukan pelatih Rinus Michels yang namanya masyhur berkat total footballnya itu, Kak. Nah, sebagaimana pelatih asing pada umumnya, Michels juga turut membawa pemain yang dianggap mampu mengejawantahkan ide-idenya di atas lapangan hijau. Jadi dia membawa pemain yang dia pikir Pola permainan. bisa lah ya gitu. Nah, sebenarnya Michel ini bukanlah pelatih asing pertama buat Barcelona. Betul. Bahkan hingga 1926 atau 27 tahun setelah klub terbentuk, Barcelona ini menggunakan 4 pelatih dari luar. 4 pelatih yakni dari luar. asal Inggris, Hungaria, dan juga ada Gamper yang dia berkebangsaan Swiss. Nah, berhasil menjadi pengimpor pemain terbanyak bagi Barcelona hingga saat ini dengan 32 pemain. Namun dari berbagai hubungan mereka dengan non-lokal, tampaknya hanya Belanda yang mendapat tempat khusus bagi klub kebanggaan Katalan itu. Jadi buat klub sama supporternya. Buat supporternya ya. Meskipun lebih banyak dari Brazil. Betul. Ialah Johan Cruyff, pemain yang memulai hubungan spesial antara Barcelona dengan Dutchman pada 1973. Cruyff ini diboyong oleh Rinus Michels dari Ajax Amsterdam dengan nilai rekor transfer termahal saat itu, Kak, senilai 6 juta gulden. Wah, Sama kayak biaya ngebangun gedung sate. ya pakai satuannya Gulden ya, Gulden, karena ya. dari Belanda. Jadi di gedung sate kan di atasnya ada Sate. itu satenya. Itu ada 6. Itu seharga satu pemain Johan Cruyff. Johan Cruyff ternyata. Di era Michels, ada 2 Johan lain, yaitu ada Johan Cruyff dan juga Johan Neskens yang memiliki peran yang vital. Johan 14 itu sebagai predator dan Johan 6 itu sebagai support system. Mungkin kalau main Mobile Legend tuh Johan 14 tuh Link. Kalau Johan 6 Johan 6 Nana. Support. Iya. Beda dong. Bisa bikin musuh jadi kelinci. Support ya. tim Nah, setelah itu hubungan Barcelona dan Belanda tidak bisa menjadi biasa-biasa saja. Nah, dengan segala kemampuan dan pengaruhnya di Barcelona, Betul. Johan Cruyff bahkan sempat diklaim oleh New York Post New York sebagai seorang yang memberikan banyak semangat juang bagi rakyat Katalan. Justru bagi hanya rakyat Katalan. dalam 90 menit di lapangan dibandingkan politisi. Jadi pengaruhnya tuh lebih besar daripada politisi Katalan. Nah, sejak saat itu mungkin semuanya berubah. Pandangan pendukung dan para petinggi klub terhadap orang Belanda di klub menjadi berbeda. Nah, si Rinus Michels yang secara prestasi hanya memberikan 2 trofi dalam 2 kali memegang posisi pelatih, namun jasanya membawa Cruyff ini ke dalam salah satu klub tersebut di dunia menjadi sangat vital. Jadi ya emang dalam segi Prestasi biasa aja. biasa aja, cuma mendatangkan sosok Johan Cruyff ini. Johan Cruyff-nya itu benar. Usai pensiun bermain, Johan Cruyff mengambil kehormatan yang sebelumnya diemban Michels, gurunya sendiri. Kejeniusan yang dipadukan dengan pengaruh besar Cruyff mampu mentransformasi Barcelona menjadi kekuatan di kancah domestik dan juga Eropa. Di era kepelatihan Cruyff ini ada salah satu pemain kunci permainan yang juga seorang Belanda, yakni Ronald Koeman. Dia ini tidak bisa dikalahkan, Kak. Kenapa? Kecuali oleh hand sanitizer. Apa? Itu bukan Koeman. Nah, Koeman adalah salah satu dari dream teamnya Cruyff yang meraih trofi Piala Champions bersama Ajax Amsterdam. Nah, tapi ada juga pemain Belanda yang kurang bersinar. Betul. Satu namanya adalah Danny Muller. Danny Muller. Yang merupakan pemain gagal yang bahkan gagal tidak bisa menembus tim senior. Tim senior. Padahal ia sengaja direkrut oleh klub dari Ajax saat itu. Tapi ada juga yang menyebutkan kalau Muller direkrut karena bertunangan dengan Chantal, yaitu anak perempuan Cruyff. Jadi menantunya. ada orang dalam lah. Ada orang dalam, iya. Nah, nama terakhir tentunya ada sang anak Jordi yang merupakan yang sempat menunjukkan sedikit potensinya dan akhirnya dilepas peninggal era kepelatihan Cruyff. Ada Jordi Cruyff. Maksudnya
dia tuh di MU, pernah ke MU. Oke. Dan dia tuh sekarang tuh jadi manajer anak kakaknya. Anaknya Bertrand. Bukan, Manajernya ini Bertrand. sudah. Kenapa saya coba mikir ini Jordi yang mana nih? Kenapa kayak beda? Nah, ini kita bakal ngebahas soal Dutchman-nya di era Van Gaal ya Kak. Jadi selepas era kepelatihan Cruyff di akhir 80-an, yang banyak berjasa dengan meraih 11 trofi utama buat Barcelona, klub ini tuh kayak punya utang budi gitu terhadap para pemain Barcelona. Usai era kepelatihan Sir Bobby Robson yang berumur pendek, meskipun dia tuh meraih 3 gelar, rasa penasaran sekaligus utang budi terhadap Dutchman ini tuh sulit banget disingkirkan. Saya jadi kepikiran, ini kan soal ngomongin penasaran ya. Soal arwah penasaran. Waduh, kenapa jadi Karena penasaran terhadap apa gitu. Bukankah setelah kita mati tuh udah nggak bingung lagi? Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Yang nggak bingung kalau udah di surga. Kalau belum ke surga tuh masih bingung. Masih bingung. Barcelona kemudian menunjuk Louis van Gaal. Pria yang bertanggung jawab atas kesuksesan fenomenal Ajax Amsterdam meraih 11 trofi ini termasuk 3 gelar Eredivisie dan 1 trofi Liga Champions tanpa terkalahkan di musim 94-95. Gila. Dan itulah yang menjadi perubahan besar yang semakin terjadi di Barcelona. Van Gaal yang dikenal sebagai idealis sekaligus kontroversial ini membuka keran bagi pemain Belanda dengan besar. Nah, di musim debutnya Winston Bogarde dan Michael Yang main Chelsea ya, Ziegler, Winston Bogarde. dua pemain yang membawa Ajax juara Liga Champions ini masuk ke dalam gerbongnya si Van Van Gaal. Gaal, Kiper asal Roda Jesse Hess juga kala itu diboyong oleh Van Gaal yang seketika membuat posisi Vitor Baia menjadi camat alias cadangan mati. Jadi ketika si Van Gaal masuk tuh pemain yang awal yang udah gak dibutuhin langsung di depan. Langsung di depan. Betul. Atau ya istilahnya jadi cadangan mati. Kirain saya si Victor Baia ini masuk STPDN. Bukan jadi camat. Cadangan mati di istilahnya. Nah, musim pertama yang langsung berbuah trofi La Liga membuat Van Gaal membuka gerbongnya sebenarnya. Jadi yang awal tuh belum. Cuma nih, bawaan dia aja. doang. 5 pemain Belanda masuk ke dalam rekrutan musim panas 98. Ada Philip Cocu dan Boudewijn Zenden diboyong dari PSV Eindhoven. Lalu ada di kakak Ronald dan Frank de Boer diboyong dari Ajax Amsterdam. Tidak lupa ada Patrick Kluivert yang kala itu gagal total di Serie A bersama AC Milan juga ikut diangkut. Nah, tapi hasilnya tidak seindah yang diharapkan. Barcelona rasa Belanda yang dipoles Van Gaal ini hanya meraih runner up di 2 musim beruntun. Tekanan terhadap Van Gaal ini semakin tinggi. Ditambah tensi panas di ruang ganti akibat keengganannya memasang pemain penting yaitu Rivaldo. Jadi karena masih ada bekas-bekasnya tuh yang sebelum Van Gaal. Sepeninggal era Van Gaal yang bisa dibilang bertanggung jawab atas kegagalan menyatukan visi dan kultur di Barcelona ini, tidak ada lagi gerbong besar besaran pemain Belanda yang hadir. Jadi setelah Van Gaal gagal nih, gak ada lagi tuh hubungan spesial itu. Perekrutan Marc Overmars di era singkat Lorenzo Sara Ferrer menjadi satu-satunya sepeninggal hengkangnya Van Gaal. Nah, jikalau penunjukan Michel, Cruyff, dan Van Gaal yang berlatar belakang prestasi, maka beda sama Rijkaard. Waktu itu, Frank Rijkaard tuh nggak bisa dibilang sebagai pelatih jago lah ya. Karena sebelumnya, pelatih berdarah Suriname ini meroket namanya berkat membawa Belanda ke semifinal Euro 2000 tanpa memiliki pengalaman menukangi tim sebelumnya. Kalau Indra Syafri kan pelatih berdarah Suri Tauladani. Wah, bisa diteladani gitu. Iya, emang patut dicontoh kalau Indra Syafri. Nah, jadi Rijkaard ini bersama Sparta Rotterdam, ia malah membawa klub tersebut terdegradasi Kak untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Jadi malah bawa klub Sparta Rotterdam terdegradasi gitu. Sebetulnya. Nah, masa kepemimpinan si Rijkaard ini sedikit pemain Belanda yang ia bawa. Malahan Rijkaard dikenang karena merekrutkan Andres Iniesta serta Victor Valdes yang mana asli Spanyol. Rekrutan Belandanya saat itu adalah Giovanni van Bronckhorst di musim 2003-2004. Edgar Davids yang dipinjam pada musim dingin dari Juventus serta Mark Van Bommel pada musim berikutnya. Jadi cuma 3 lah. Cuma 3 ya. Nah, ini soal Belanda yang sekarang teh jadi susah bersinar lah di Camp Nou ya. Semenjak kepergian Mark Van Bommel, Barcelona absen cukup lama akan kehadiran pemain Belanda. Kedatangan Ibrahim Afellay yang saat itu digadang-gadang sebagai wonderkid pada musim dingin 2011 ternyata gagal total. Karena susah juga Kak ngegeser posisinya Lionel Messi, Pedro, dan David Villa di Betul, itu udah klop banget itu dengan Pepnya ya. Betul. Nah, Jesper Cillessen yang datang di musim panas 2016 pun sempat menimbulkan harapan. Apalagi sepeninggal kiper utama Claudio Bravo yang akan ke Manchester City. Namun Cillessen sulit bersaing dengan Mark ter Stegen yang hingga kini semakin gemilang.
Nah, De Jong jadi kunci di lini tengah saat ini. Memphis Depay cuma sempat 2 musim dan gak bisa dibilang berhasil. Sebelum akhirnya pindah lagi ke Atletico Madrid di Januari 2023. Nah, Luke De Jong akhirnya cuma dipinjam dan kini main di PSV. Jadi yang dari tadi tuh nggak Paling terlalu cuma berhasil. kiper berarti yang bertahan. Atau si Frankie sampai De sama Jong. De Jong. 22 pemain dari satu negara yakni Belanda adalah salah satu bukti bahwa ada sesuatu yang spesial. Ini juga bukan persoalan kualitas alias banyak-banyak gitu ya. Di satu sisi Barcelona dengan segala kelebihannya dengan menelurkan pemain lokal hebat akan selalu memiliki utang budi dan sejarah yang pernah ditorehkan para Dutchman di dalamnya. Selalu ada rasa yang berbeda ketika sudah berbicara tentang Belanda dan FC Barcelona. Jika Belanda adalah negara kedua yang ada di hati mereka, maka yang pertama bagi mereka adalah selalu Katalan. Bukan Spanyol. Sorry ya. Jadi pertama Spanyol, pertama Katalan, dua Belanda. Spanyol ketiga. Walaupun pemain Spanyol banyak yang mendatangkan trofi buat mereka. Spanyolnya pun tapi rata-rata Katalan ya, orang juga. Katalan ya. Iya betul juga sih. Itu tadi kayak ternyata ada hubungan yang erat antara Barcelona dengan Belanda gitu. Jadi mana-mana tetap di Propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.